warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Nurdainasari dengan NIM 858449131. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD modul 3 makanan, kegiatan praktikum 3 pencernaan makanan dengan judul praktikum struktur sistem pencernaan manusia. Adapun tujuan kegiatan praktikum kali ini ialah agar dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah alat tulis dan juga gambar sistem pencernaan manusia. Oke, mari kita mulai untuk mengurutkan sistem pencernaan manusia mulai dari awal hingga akhir. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem pencernaan pada manusia yang pertama dimulai dari mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian akan dihaluskan oleh organ-organ yang ada di mulut berupa gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Adapun jenis-jenis atau bagian dari gigi ada 3, yakni gigi seri, gigi geraham, dan juga gigi taring. Kemudian lidah memiliki fungsi sebagai indera perasa karena di atas lidah terdapat bintil-bintil halus yang disebut papila. Kemudian ada kelenjar air liur yang menghasilkan air liur. Air liur tersebut membantu menghancurkan makanan karena di dalamnya terkandung enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah makanan cukup halus, makanan akan didorong masuk ke dalam kerongkongan. Seperti tampak pada gambar, kerongkongan memiliki panjang hingga 20 cm. Ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan memiliki gaya peristaltik, yaitu upaya kerongkongan untuk mendorong masuk makanan hingga sampai ke lambung. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lambung merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Bentuknya seperti kantung dan bersifat elastis. Di dalamnya, makanan akan diolah dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh getah asam lambung. Enzim yang pertama adalah enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang mengubah protein susu menjadi kasein. Kemudian terdapat asam klorida yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan juga membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan tersebut. Kemudian makanan akan diproses lebih lanjut, yaitu di usus halus. Usus halus merupakan bagian atau organ dari sistem pencernaan yang sangat panjang karena panjangnya bisa mencapai hingga 6 sampai 7 meter. Usus halus sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Setelah melalui proses di lambung, makanan masuk ke usus 12 jari. Di sana makanan diolah lebih lanjut untuk diproses pada usus halus, yakni yang pertama di usus 12 jari. Pada usus 12 jari, makanan diserap dan diolah gizi dan kandungan yang terdapat di dalamnya dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Di antaranya adalah yang pertama ada enzim amilase yang mengubah tepung menjadi glukosa, kemudian ada enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi gliserol. Kemudian empedu di sini berfungsi untuk mengubah atau menghancurkan lemak. Selanjutnya setelah diproses pada usus 12 jari, makanan tersebut masuk ke usus kosong. Di sana dilakukan penyerapan makanan dan pengolahan lebih lanjut. Setelah selesai, makanan dilanjutkan ke usus penyerapan. Di sana makanan dan sari-sari makanan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Selanjutnya, setelah melewati usus halus, makanan diproses ke usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa makanan yang
telah diproses pada organ-organ sebelumnya akan diserap lebih lanjut, yakni ada cairan, mineral, protein, dan vitamin yang masih tersisa pada sisa-sisa makanan tersebut. Setelah itu akan diproses lebih lanjut. Makanan yang sudah diserap tadi akan melalui proses pembusukan pada usus besar yang dibantu oleh bakteri E. coli. Setelah terjadi pembusukan, sisa-sisa makanan tadi berubah menjadi kotoran atau feses. Setelah itu, feses terkumpul di rektum. Rektum merupakan tempat penyimpanan feses sementara hingga penuh. Jika rektum sudah penuh, maka akan muncul sinyal pada tubuh kita, yakni berupa rasa sakit perut atau rasa mules. Kemudian feses akan dikeluarkan oleh tubuh melalui dubur atau anus. Jadi kesimpulannya, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Kemudian makanan masuk ke lambung melalui kerongkongan yang dibantu dengan gaya peristaltik. Kemudian masuk ke dalam lambung. Setelah itu di lambung diproses dengan bantuan enzim-enzim. Dari lambung, makanan diproses lebih lanjut pada usus halus yang melalui 3 bagian dari usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Setelah itu, sisa-sisa makanan diproses melalui usus besar, dilakukan penyerapan lebih lanjut, dan akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus.